Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Cerita Jatim, gimana nih puasanya sampai hari ini? Gak ada yang bolong kan dari pertama puasa sampai sekarang? Nah, kali ini tim Berita Jatim ada di sini. Ya, Masjid Agung Sunan Ampel. Siapa sih yang belum tahu masjid ini? Masjid ini merupakan salah satu masjid peninggalan Sunan Ampel. Sunan Ampel sendiri merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Nah, di perjalanan kali ini tim Berita Jatim akan mengulik kisah apa aja sih yang dibalik masjid ini. Nah, Sobat Berita Jatim, di masjid ini banyak hal-hal yang menarik yang wajib kalian ketahui. Mulai dari filosofi bangunannya hingga eksterior dan interiornya loh. Serta masih banyak lagi. Untuk itu tim Berita Jatim ditemani oleh seorang juru kunci Masjid Agung Sunan Ampel. Beliau adalah Mustajab, seorang pria parubaya yang sudah lama mendedikasikan dirinya pada Masjid Agung Sunan Ampel ini. Di dalam masjid ada 16 tiang penyangga yang tingginya masing-masing 17 meter. Konon, angka 16 dan 17 ini mempunyai filosofi dan makna yang khusus. Kenapa Sunan Ampel tiangnya ngambil dari 17 one day 17 rakaat? Ya, luar biasa Sunan Ampel. Nggak nyampe namanya 4, 2, 4, 4, 3, 4. Jumlahnya tiang 16. Nanti Anda pulang buka Al-Quran, kalimat syahadat 16 huruf. Tapi bukan huruf Indonesia, bukan huruf Arab. Sin, sod, dot. Kalau sinnya 3 direken 1. Itu 16. Luar biasa. Di bagian dalam masjid juga dapat dilihat bahwa terdapat beberapa campuran seni arsitektur dari Jawa kuno dengan seni arsitektur bangsa lainnya seperti Yunani kuno, Arab, dan masih banyak negara-negara timur lainnya. Selain itu ada yang menarik, ada bekas lubang. Lubang ini dulunya dibuat oleh Mbah Son Haji. Dulunya lubang ini difungsikan untuk menentukan kiblat masjid. Sayangnya bekas lubang tersebut sudah ditutup. Masjid ini dulunya hanya ada satu, namun suatu waktu pada sholat berjamaah jumlah jemaah yang hadir melebihi kapasitas masjid. Alhasil dilakukanlah penambahan luas masjid. Masjid yang dilakukan perluasan ini disebut Masjid Baru. Yang ada tiangnya ini yang asli Masjid Ampel 1400 abad 1401 dia memiliki. Terus keluarga Cendana kedengaran. Ya, Jumatan sini tidak cukup. Adiknya justru di sini, namanya Probo Sutejo. Dibelikan ruang kampung, terus dibikin masjid baru. Jadi ini namanya Masjid Baru, itu masjid lama. Yang lama itu Sunan Ampel. Dari luar, kubah masjid ini berbentuk kerucut bertingkat 3 dengan simbol kerajaan Majapahit di atasnya. Bukan ketidaksengajaan, simbol kerajaan Hindu dijadikan simbol masjid ini. Pasti ada sebab di balik hal ini. Pustakanya yang atas itu, yang atas itu dikasih sama Sunan Ampel sudah jadi masjid, atapnya dikasih kerajaan Majapahit. Simbol itu daya masjid karena simbol itu. Di masjid ini selain beribadah, Sobat Berita Jatim juga bisa berziarah ke makam tokoh-tokoh besar Islam seperti Sunan Ampel, Mbah Bolong, Mbah Soleh, dan masih banyak ulama-ulama Islam lainnya. Dia punya yang di luar ini student, murid, santri ya. Tapi ada 2 yang istimewa. Yang nomor 1 Mbah Soleh mati 9 kali. Jabatannya cleaning service, carpenter, tukang kayu, arsitek mall. Waktu ditinggal mati sama 5 tahun sama Mbah Soleh, ya Sunan Ampel kesepian. Lalu dia ke masjidnya tahajud. Ngangkat tangannya, ya Allah aku cari teman seperti Soleh ya Allah. Ya kesepian. 5 meter Soleh jalan. Jadi ada mati 1 hidup 1. Mbah Soleh mati hidup 8 kali. Akhirnya Mbah Sunan die. Mbah Soleh masih hidup loh ya. Jadi mati yang ke-9 Mbah Soleh mati lillahi ta. Nah ini
Yang santri kedua ini waktu pembangunan masjid, santri yang istimewa nomor 2 namanya Mbak Sunan Aji dipanggil sama Sunan Ampel. Sunan Aji sini, buktikan masjid ini lurus ke Ka'bah. Terus dia ngambil tongkatnya, dilubangkan ke tembok. Orang lubang tembok itu, lihat lubang tembok itu, kelihatan Ka'bah Saudi Arab. Ketika Sobat Berita Jatim sudah selesai beribadah atau berziarah, Sobat Berita Jatim bisa mengambil air yang ada di dekat makam Sunan Ampel. Banyak yang percaya bahwa air ini adalah air yang suci, karena sudah ada sejak abad ke-14 lalu. Selain itu, di dekat masjid ini juga ada kampung dan pasar Arab yang memberikan nuansa Arab yang benar-benar mirip. Di sini Sobat Berita Jatim bisa membeli oleh-oleh khas Ampel untuk keluarga. Sobat Berita Jatim, itulah apa saja yang terdapat di Masjid Agung Sunan Ampel. Selain beribadah dan berziarah, masjid ini juga memberikan pengetahuan tentang sejarah-sejarah Sunan Ampel selama di masjid ini. Tim Berita Jatim pamit undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kesini itu ya tujuannya adalah ziarah sih, ya ziarah. Di samping ziarah bisa juga istirahat, lalu menghilangkan lelah dan bisa juga jaga sholat seperti itu.